Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor kesehatan. Kita lihat dulu seperti biasa update mengenai pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Kita sudah gambarkan sejak beberapa saat yang lalu, ini downtrend channel warna hijau. Saat ini IHSG masih berusaha menembus resistance 6750 di sini. Jadi kalau ini berhasil, maka potensi kenaikan dalam jangka pendek ke level 6.900 sampai 6.950. Kalau secara sekilas memang ini adalah pola inverse head and shoulder, yaitu pola bullish, tapi sebelum kita bisa tembus di atas level 6750, maka kita jangan terlalu dini untuk menentukan arah untuk IHSG. Akan tetapi kalau misalnya dalam 1-2 minggu ke depan IHSG tidak bisa naik ke atas, maka pola ini terancam untuk dibatalkan, terutama untuk pola yang inverse head and shoulder yang kecil ini. Saham pertama kita adalah saham Siloam International. Untuk Siloam International sebenarnya kita lihat pergerakan weekly-nya, karena secara daily sudah naik terlalu banyak, jadi hanya bisa dilihat saja. Setelah Silo bisa naik di atas level 1350-nya, ini sesuai dengan teori-teori yang sering banget kita bicarakan, maka ini adalah pola cup with handle besar dengan kenaikan hingga ke level 2400. Tapi kalau kita lihat lagi ke daily-nya, karena sudah terlalu jauh dari 1350, kita tidak bisa melakukan pembelian, dan juga kita tidak bisa saat ini dibeli di level yang lumayan tinggi dari level 1350-nya. Jadi hanya bisa wait and see untuk Silo ini. Lalu berikutnya adalah saham Care, Metro Healthcare. Setelah naik tajam, saat ini masih sideways antara 440 dan 520-nya. Jadi sebaiknya kita tunggu aja pergerakan berikutnya. Terlalu riskan kalau kita coba masuk di bawah di 440 atau di antara 440 dan 520. Jadi sebaiknya tunggu setelah bisa tembus di atas 520, kita taruh stop loss di bawah 490. Itu untuk Care. Berikutnya adalah saham Heal, Medicaloka Hermina. Ini pola yang tidak terlalu baik, karena setelah mencoba berulang kali, sebenarnya malah Heal ini membentuk pola rounding top di sini dengan supportnya di 1300. Jadi kalau 1300-nya tertembus ke bawah, kita lihat dari sini pola rounding top ini mempunyai potensi pelemahan hingga ke 900. Jadi sebaiknya dihindari dulu untuk Heal. Same, Sarana Meditama. Nah, ini ada pola pembalikan arah setelah turun sejak bulan Juli 2021 di level 700 di sini. Ini ada pola pembalikan arah. Ini pola double bottom. Jadi kalau bisa dibeli di 320, maka potensi penguatan ke level 400-nya, 400 sampai 410. Berikutnya adalah saham Mitra Keluarga Karya Sehat. Ini juga pola yang bearish, karena sejak bulan Mei 2022 mencoba naik tapi gagal lagi. Nah, kalau dia tembus di bawah level 2450, maka Mika berpotensi kembali melemah ke level 1650-nya. Berikutnya adalah PRDA, Prodia Widya Husada. Ini masih sideways setelah turun tajam dari awal 2022. Saat ini masih belum terlihat, tapi kalau dia turun di bawah support 5250, sebaiknya kita hindari, karena support ini lumayan kuat selama 6 bulan terakhir. Lalu kita lihat saham berikutnya adalah DGNS. DGNS masih downtrend, sebaiknya kita jangan lirik dulu. Kita lihat juga likuiditasnya semakin sedikit, jadi ini berpotensi untuk terus turun selama tidak ada katalis yang lain. Berikutnya saham KF, Kimia Farma. Ini juga masih downtrend besar, jadi kita tunggu dulu sampai ada pembalikan arah, baru kita lihat lagi. Berikutnya adalah saham Merck, MERK. Nah, kita tahu bahwa ini adalah pola inverse cup with handle, yaitu pola bearish. Jadi kalau support 4600 tertembus, maka Merck berpotensi melemah hingga ke level 4200.
Berikutnya saham IRA, Itama, Rano Raya. Ini masih downtrend berat sejak awal 2022, jadi kita wait and see dulu. Sekarang di 500, bisa saja dia turun ke level 200 kalau memang mengikuti downtrend channel ini. Tapi sebelum itu kita harus perhatikan dulu apakah ada pola pembalikan arah selama 3 bulan terakhir. Jadi saat ini karena belum ada, kita hanya wait and see dulu untuk IRA. Berikutnya adalah BMHS, Bunda Medik. Bunda Medik setelah turun terus sejak IPO-nya di tahun 2021, saat ini mencoba stabil, tapi karena masih belum terlihat adanya pemantulan ke level 440, maka kita wait and see dulu. Tapi untuk saat ini volumenya juga sudah turun, jadi terakhir menyentuh level 360 ini di Desember 2022. Jadi ini ada potensi sideways yang artinya BMHS diakumulasi kembali. Tapi saat ini masih terlalu pagi, jadi kita wait and see dulu untuk BMHS-nya. Oke, jadi sekian saja untuk update technical di sektor kesehatan kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.